Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang menonton channel ini. Kami di sini akan menceritakan pengalaman horor di WNS, tepatnya yaitu di FKIP WNS. Berikut bersama narasumber saya, yaitu silahkan. Iya, saya Muhammad Iksan Habibullah, mahasiswa WNS. Jadi gimana mas? Ini langsung cerita woy. Langsung cerita aja mas. Gimana sih pengalaman Mas Iksan di kuliah di FKIP tepatnya selama 4 tahun terakhir ini? Oh ya, gini mas. Kan saya sendiri itu dari sebenarnya langsung ya. Saya jelasin, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa WNS. Nah, di prodi saya tersebut setiap angkatan itu ada kegiatan mata kuliah lah, itu malah mata kuliah namanya penyutradaraan. Nah, penyutradaraan itu jadi kita main pentas gitu, teater lah kalau mungkin di yang lebih dikenalnya teater gitu. Cuma kita mainnya lebih ke kayak drama, kayak sandiwara Jawa. Jadi bahasa Jawa pakai apalah pokoknya setting Jawa gitu itu. Nah, terus pada semester 6 kan itu, penyutradaraan itu pada semester 6. Nah, itu ada kejadian yang mungkin teman-teman dari pendidikan bahasa Jawa angkatan saya mungkin masih banyak yang ingat. Kejadiannya sebenarnya gini mas, kan dulu saya cerita dari awal, waktu penyutradaraan itu kita latihan itu cuma kalau nggak salah itu 1 minggu latihan. Nah, kok 1 minggu 1 bulan, kita latihan selama 1 bulan. Nah, di hari-hari awal itu sudah terpilih semuanya, seperti sutradara, terus PJ lainnya udah terpilih. Ya udah terkoordinasi. Iya. Koordinir lah. Udah semuanya udah terbentuk. Terus akhirnya naskah pun sudah jadi, sudah ada. Nah, waktu kita mau pakai naskah tersebut ada pro kontranya. Terus akhirnya karena pro kontra, kita cari solusi bareng-bareng. Kita bikin forum, satu kelompok itu kan dibagi 2 kelompok. Nah, yang kelompok saya itu, yang kejadian di kelompok saya itu ada berapa kelompok di situ mas? ada 2 kelompok. Oh, 2 kelompok. Ya, yang satunya di gedung C FKIP, yang satu di gedung E. Nah, kelompok saya itu di gedung E. Kan itu ada masalah. Akhirnya kita cari solusi bareng-bareng buat kita bikin forum, kita musyawarah di situ. Nah, yang awalnya itu saya ngiranya bakal ya udah ini forumnya bakal asik-asik aja, nggak bakalan ada masalah gede gitu terus malah debat gitu, enggak. Tak pikir ya udah cuma menurutku gini cuma kayak gitu. Ternyata yang kejadian itu kalau nggak salah itu kejadian habis maghrib dulu. Habis maghrib itu kan pertama saya sendiri di Ngoresan. Di Ngoresan udah jam 5 sore itu udah sepi kan mas. Saya kan kalau pas waktu penyut itu jarang pulang di kampus. Jadi saya di kampus Ngoresan habis nyeting terus bersih sana. Nah, jam 5 mau maghrib itu tahu-tahu di kelas itu kan Ngoresan itu bentuknya kelas-kelas gitu lah, mejanya itu udah bergeser bentuk grok gitu. Aku wah apa ini, kan akhirnya udah nggak enak perasaannya. Akhirnya ya udah maghriban terus pergi. Nah, terus aku langsung ke gedung E. Dalam rapat itu kan keputusannya akhir itu sutradara diganti, kalau nggak salah sutradara diganti, naskahnya juga diganti. Nah, yang sutradara sebelumnya ini pertama kan saya juga nggak tahu mas. Jadi posisi melingkar gitu, saya itu duduk bersebelahan sama sutradara yang lama itu, yang belum diganti itu. Tahu-tahu udah suasana tambah tegang itu gara-gara cekcok semuanya. Akhirnya sutradara yang lama itu merasa aku di sini kayak mungkin nih mas ya, mungkin kayak ngerasa wah aku ditekan terus. Akhirnya aku udah sadar ini
udah suasananya nggak asik. Ya. Terus akhirnya malah yang sutradara sebelumnya itu, yang awal dipilih itu, dia kayak jatuh pingsan, jadi langsung kejedot ke belakang gitu mas. Cuma kalau orang pingsan itu jatuhnya wajar lah paling cuma ya, lemas gitu. Ya gitu. Iya. Kalau kejadian itu langsung kayak didorong dari depan, kepala itu bener-bener disedotin di bawah mas, di lantai gini, langsung diar gitu. Itu udah aku langsung kaget ya mas, ini sebenarnya apa, aku kan gitu. Cuma di situ juga pada kaget semua, dan sing cowok di situ kan agak banyak yang di seberang gitu. Di seberang. Dan sing di situ aku akhirnya tak bawa, sing itu kan sutradaranya cewek, langsung tak gendong, tak bawa minggir. Tak bawa minggir, kan itu di lobi, latihannya di lobi gedung E. Tak bawa di kursi gedung E itu, kursi di lobi gedung E itu, tak tidurin di sana sih. Terus habis tak bawa itu, gini mas, kan saya sendiri itu ya gimana ya sih ya, mungkin sedikit ada kelebihan dikit lah. Jadi saya bisa ngerasain, bisa ngerasain kalau ini apa gitu. Akhirnya saya bilang sama teman saya cowok, iki awannya wis ra penak. Terus itu aku bilang, ini wis suasana nih nggak enak. Terus akhirnya aku bilang kok ada. Jadi pertama itu di depan lobi, bener-bener di depan lobi itu ada temanku cewek itu wis tangan itu udah gini-gini, udah kayak kayak kedinginan, bukan mas, kayak kedinginan wis menggigil-gigil gitu. Terus ya wes akhirnya tak suruh nemenin itu di kancamu kuwi paranono sih. Terus disamperin sama cowok itu tadi. Nah aku kan pokoknya aku fokus semuanya kan, mas, soalnya kan nggak bisa tak kontrol juga. Harusnya itu. Aku lihat muter, akhirnya malah aku itu disamperin sama temenku. Nah ada temenku itu langsung nyamperin Cun, dan bilang gini mas, Cun, tolong Cun, iki ning buriku yang apa gitu, pokoknya bilang gini lah, bilang kayak gitulah, bilang di belakangku ya ada apa ini. Terus akhirnya wes aku kan nggak tahu tuh mas, aku cuma tahu kalau gini ya, saya kan Islam, saya beragama Islam lah. Saya wes aku berharap ya aku ngaji muka-muka metu. Aku udah nggak ada niatan lain nih, wes pokoknya aku coba muka-muka metu. Akhirnya tak kasih tangan itu gini kan, diserahin aku tangannya gini, terus tak tutup dua tangannya gini, dua-duanya tak tutup, terus tak tutup gini. Aku itu cuma baca Al-Fatihah, terus Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Nah orang ini langsung, yang kan orangnya putih mas, nggak kayak saya gini lah, orangnya itu putih, orangnya hitam ya. orangnya itu putih. Nah pas tak bacain itu, tahu-tahu langsung berubah merah semua di mata yang putih-putih ini, itu langsung berubah merah juga. Nah dari situ aku langsung kiopo ki, aku kan gitu, aku juga belum tahu kok responnya ternyata segede ini kan. Aku akhirnya ya udah, terus tangan kan aku gimana ya, aku coba tak pijit bagian sini nih ya, bagian jempol biasanya. Di pokoknya jempol sama antara jempol sama telunjuk ini tak pijit ternyata keras banget mas. Jadi tangan ini nggak bisa dipijit, keras banget. Nah berarti nggak kayak tangan manusia normal itu yang biasanya lemas gitu. Iyalah, itu tak pijit itu kok dia tambah kayak gereng gitu mas, kayak kayak macan gitu mas. Nah terus lama-lama malah dia ketawa keras banget mas. Padahal gedung E sama gedung C itu kan beda, kan kita beda kelompok. Beda kelompok. Ya, saya yang di gedung E ini, si teman saya ini langsung ketawa gitu. Nah ketawanya langsung kenceng banget. Yang dari gedung C ini kedengeran, sampai kedengeran suara ketawanya cewek ini tadi. Padahal itu untuk jarak gedung C sama gedung E, apakah jauh atau dekat itu mas? Jauh mas. Tapi itu kedengeran? Kedengeran. Nah kan makanya terus langsung
teman-teman dari gedung E juga ada yang pergi ke gedung C buat minta tolong teman-teman sing kelompok sebelah kan. Langsung pada datang rame kan. Itu pokoknya saya cuma tak bantuin doa-doa aja. Aku juga nggak bisa, mas, aku juga nggak tahu lah. Itu pokoknya tak pijit gitu toh. Akhirnya dia udah bisa sadar, udah bisa keluar lah, udah bisa keluar. Tapi aku masih takut mas, nek sampai di jalan ada apa-apa kan. Tahunnya nek mungkin wah wis mari gitu. Padahal aku takutnya nek di jalan ada apa-apa kan, aku sing tanggungan aku. Terus aku minta tolong sama temanku, tolong bocah kayak kancane ono tekan kos, kan dia ngekos di belakang UNS. Nah terus dia kan keluar sama temennya boncengan cewek itu. Terus temanku 2 cowok juga ngikutin. Nah terus habis kejadian itu ada satu orang lagi. Jadi pas kejadian itu terus ada kejadian lagi. Nah yang ini sebenarnya aku nggak terlalu paham, tapi dari cerita temanku itu dia itu langsung kayak anak kecil gitu, langsung kayak bener-bener kayak anak kecil. Orangnya jadi omongan ketawa gitu kayak anak kecil. Disuruh keluar gitu nggak mau. Nah temen saya itu sama kayak saya mas, jadi ya bisa ngerasain, mungkin bisa lihat lah. Nah akhirnya itu juga cewek lagi yang kena, yang anak kecil itu. Nah sama si temanku cowok itu langsung didoain terus bisa keluar. Tapi cuma kejadian itu sebentar banget. Nah kan udah kejadian selesai, terus 2 cowok yang ngikutin temanku cewek yang habis kesurupan itu tadi sampai kos. Itu sebelum sampai kos itu kan yang boncengin cewek yang kesurupan tadi temennya cewek satu kos. Nah itu udah ngerasa berat di Jalan Surya itu mas. Jadi di jalan turunan Jalan Surya itu kan turun itu. Nah itu udah, ini bukan Risti, wis beda lagi gitu loh, nggak kayak pas perjalanan awal itu. Terus sampai kos bener mas, akhirnya kemasukan lagi. Iya kemasukan lagi. Terus temenku dua-duanya yang cowok ini juga bingung mas, ini kudu piye. Terus akhirnya coba manggil Pak Ustadz di situ, sekitar belakang UNS sana. Terus tapi kan masih bingung lagi. Akhirnya si teman-temanku ini nelpon aku lagi, Cun, Rinio, pokoknya aku disuruh ke sana. Ya udah, akhirnya saya langsung dari gedung E keluar ke arah kosnya. Tapi kejadiannya gini mas, saya keluar kan gedung E itu keluar lewat, kalau jam segitu kan bisanya lewat Eva, lewat pintu depan. Oh iya. Nah tuh. Itu udah kejadian jam berapa, jam 10 mungkin. Terus waktu di perempatan sini FH, terus sebelah sini gedung D FKIP, itu pas perempatan, pas mau belok kiri itu, tahu-tahu itu dari arah gedung D, dari lantai atas yang sejajar sama jalan itu. Ya. Aku langsung kayak disamperin kayak orang gitu loh, langsung udah tahu-tahu kayak itu cuma hitungan detik, nggak lama, cuma aku belok terus langsung blok gini, tapi nggak bisa langsung masuk gitu, cuma dar terus sana langsung pergi lagi. Nah aku kan otomatis kaget mas, aku kan boncengin temanku cewek juga. Nah akhirnya aku langsung teriak, weh, aku gitu. Nah menariknya tuh mas, nanti ada kejadian lagi lah. Itu sampai aku di kosnya temanku sing cewek kesurupan tadi. Itu lucu mas, temanku cewek itu kan selesai, pokoknya diobatin selesai, tapi dia masih ada sing di tubuhnya masih ada. Terus sama Pak Ustadz itu sholat di dalam kos, jadi dia itu kan diobatin di luar kos. Iya, di luar apa ya? Di luar kamar lah. Bukan di teras, cuma di teras gitu mas. Nah Pak Ustadz ini masuk ke pintu, di dalam pintu gitu. Nah Pak Ustadz sholat di situ. Pas mau sujud itu Pak Ustadz ditendang mas. Sama sama sing enggak kelihatan, langsung
Pak Ustadz habis tidal itu langsung mau sujud langsung biar kayak ketendang gitu, tapi ya aku yakin Ustadz kaget. Terus akhirnya dia lanjut lagi, nah sampai selesai sholat. Nah tapi kejadian itu akhirnya kan selesai, tak tanyain dia juga udah nggak apa-apa. Soalnya sing temanku cewek itu tadi emang dia udah mungkin sering kesurupan, udah sering keganggu gitulah. Nah akhirnya udah selesai, tak suruh masuk kamar lagi, kamu masuk kamar wae nang leren kan aku gitu. Ya. Terus aku itu balik lagi ke gedung E, soalnya kan aku udah sebenarnya pas mau sampai kosnya itu aku udah nelpon sama teman-temanku yang gedung E. Iki cah nangon bali wae. Soalnya wis jam ini dan iki wis kondisinya wis gawat tahu gitu. Nah, tapi pas aku mau pulang, aku kan habis dari tempat kos temanku itu, aku rencana mau pulang. Tapi malah ditelepon sama temanku Untuk kembali lagi ke gedung E. Ada yang mau ambil motor di gedung E. Nah terus ya udah tak temenin, dia udah nunggu di depan gerbang UNS depan itu. Terus tak buntutin loh. Terus di gedung D yang saya ketemu tahu-tahu nyamperin tadi, cepet banget tadi. Sampai situ perempatan situ, tahu-tahu langsung blok mati lampu semua. Yang untuk di gedung D? Yang dari gedung D saya disamperin tadi, itu kan saya pulang pas disamperin. Pas saya sampai jalan perempatannya itu, pas menggoi, tahu-tahu langsung mati lampu. Dan itu semuanya teriak, semuanya yang teman-temanku dari gedung E itu teriak sampai aku di gedung D itu kedengeran. Terus, wah itu kan tambah parah kan mas, soalnya wis bengi. Iya udah malam. Kondisinya juga kayak gitu, akhirnya udah aku ngebut sampai gedung E. Sampai gedung E ternyata bener mas. Kan aku tadi sebenarnya udah bilang kan, ini kondisinya udah gawat, pulang wae. Nah malah pada nggak pulang. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Nah makanya itu aku langsung wah ini parah king do ngeyel kabeh kan gitu. Akhirnya ya udah aku sampai sana, ada yang kesurupan lagi, cewek juga kesurupan lagi. Terus langsung nggak bisa ngapa-ngapain, langsung tak angkat wae, tak masukin mobil temanku. Nah terus itu kan udah kondisi gawat, aku ngajak wes iki digo balik kos, terus pulang kos tak temenin juga. Semuanya langsung kayak orang konvoy mas, langsung dari gedung E keluar UNS bareng-bareng. Bareng-bareng. Itu mobil itu kayak sini ada motor-motor, belakang motor-motor gitu semua mas. Alis pokoknya ngoyak ini ku tendang sampai kos. Terus kosnya kan di deket itu mas, deket Tiada Tara itu, si Burjo Tiada Tara. Nah sampai di kosnya itu sampai orang-orang Tiada Tara yang baru makan di situ, terus sama warga sekitar sana, ada teman-teman kos keluar semua. Soalnya saking banyaknya yang awal. Terus akhirnya keluar mobil, tak angkat, tak masukin kos. Tapi ya kondisinya itu temen aku sendiri tahu-tahu lemes banget, soalnya mungkin habis bantuin sing temanku yang cewek sebelumnya tadi. Nah terus ada temanku sing ngobatin tadi, tak mintain tolong juga, dia udah kecapean soalnya bener-bener udah capek banget. Terus kondisinya suasananya sebelumnya berantem, terus akhirnya malah kejadian kayak gitu. Wah akhirnya kan udah capek semua. Terus ya udah dicoba keluarin gitu sampai leher gini, sampai leher udah mau muntah gitu, kitanya sing kelelahan. Akhirnya udah dilepas lagi, masuk lagi sampai lama banget mas itu. Akhirnya itu bisa keluar, bisa normal kembali, itu bagaimana mas? Nah itu gini, pertama kan aku kalau cerita aslinya benernya gini mas, kan itu udah malam jam 12:30 apa jam berapa, aku sendiri wes kesusu pulang, masuk alur rumahku dari UNS kan agak jauh. Aku wes itu tak suruh panggil teman-temanku, tak suruh manggil kakak tingkatku yang bisa ngobatin. Nah akhirnya pada dipanggil, kakak tingkatku pada datang, disembuhin mas. Nah
Tapi kondisi itu aku udah pulang, aku jadi nggak tahu kejadian di tempat itu ngapain, aku nggak tahu. Nah, tapi aku nanya sama temenku, ning nggon kono wis aman, terus wis iki jarine masih wis ilang kabeh, wis dijipuk. Aku taunya gitu. Nah terus ya udah kan gitu. Terus setelah selesai kejadian itu, aku hari selanjutnya, jadi hari ya besoknya itu mas, besoknya aku ketemu cewek sing kemasukan tadi, sing di konvoy tadi lah. Itu orangnya kan jualan mas, jadi part time gitu. Nah pas aku beli makanan di tempat dia itu, dia duduk gitu cuma di punggung, katanya masih pegel. Terus aku kok emang kayak lihat dia kayak ngendong apa gitu. Cuma ya udah aku nggak bilang, soalnya aku takut nek dia parno lagi, soalnya parno banget mas. Nah akhirnya aku baru kan habis beli minum, aku jajan, aku beli makan dulu sama temen-temen. Baru habis itu latihan kan mas. Pas makan itu aku cerita, si iki cek kene aku masih ke bawah gitu. Ke bawah meneh, tapi sebenarnya ora oke. Mending ditokke kabeh apa ora. Aku kan taren-taren gitu mas. Terus sama teman-temanku juga dianu dikeluarin wae, tapi nek iso aja nyenggol. Maksudnya aja nyenggol itu jangan nyentuh gitu loh mas. Jadi nek iso wis ditokke sekuat. Ya udah benar. Nah aku posisinya kan aku ini juga baru belajar, dan aku maksudnya aku nggak tahu persis kayak apa, tapi aku nek dianu lihat sing wujudnya kayak apa, kalau sing tak tahu itu kayak penari. Jadi cewek sing masukin itu cewek lah, posisinya pas tak lihat itu masih ada, masih nempel. Nah akhirnya pas dia kan datang, proses setelah datang latihan telat. Nah pas dia datang, tak suruh ngobrol sama temanku sing tak ajak makan tadi. Terus pokoknya ngono dhek teko, kowe ngobrol lo karo bocah iki. Terus beneran mas, langsung ngobrol berdua. Aku cuma duduk di samping tuh, aku juga nggak paham ini harus ngapain, aku nggak paham. Cuma aku pokoknya tak doain pakai doa sing bisa aku lah mas. Aku bisanya doa ini, udah tak doain. Nah di situ aku selesai langsung amin, aku gitu. Si cewek sing masih ketempelan tadi langsung megang, cun, langsung di tanganku dipegang. Aku kan loh ngopo aku gitu. Terus akhirnya dia lah bilangnya gini mas, kok koyo enek sing metu ya ngono. Metu piye? Ya langsung awakku enteng. Terus lho ora ngerti aku kan ya gitu, soalnya aku nggak mau bikin parno orang kan mas. Terus ya udah setelah wis rampung kejadian wis, ya udah wis, setelah itu wis nggak ada kejadian lagi. Nah tapi ternyata setelah bertahun-tahun, ya setahun kejadian itu, aku baru tahu ternyata kejadian itu awalnya gini. Awalnya bareng ngobrol-ngobrol sama teman-temanku cowok-cowok dihe gitu mas. Nah dihe itu apa mas? Coba jelasin. Ini angkringan sih. Angkringan lah. Si teman-temanku cowok itu mas, ada yang cerita gini. Sebelum kejadian gue ya aku wis males. Jadi sebelum kejadian mulai sutradara sing lama ketandok apa mas namanya mas, lantai itu kejedot itu udah ada sing ngerasa hawane udah nggak enak. Terus malah dia nantang nek nganti ning kene neng sing ora ketok jedul kabeh. Nah itu bener mas, jedul semua. Nah, makanya kalau semuanya yang latihan di gedung E kemasukan semua. Iya, langsung kena semua, dan itu ngefeknya bener-bener di satu kelompok itu langsung udah parah banget mas. Terus akhirnya sampai latihan full buat penyutradaraan kelompokku itu kayaknya cuma 3 minggu kalau nggak salah. Nah kalau dari cerita yang tak ceritain tadi itu tak ambil pesannya ya kayak gini lah. Kalau misal kalian emang suasananya nggak enak, atau ada kejadian sih nggak enak, atau apapun lah pokoknya sih nggak enak, itu jangan malah kamu nantang apa. Pokoknya kalau umpama kamu dikasih kelebihan apapun, itu jangan pernah mau pakai nantang orang lain gitu. Jadi
Lah itu nantang temanku itu, soalnya nantang Untuk, setannya situ lah. nggak kelihatan. Terus pun jedul lo kabeh gitu lah. Bener mas, jedul tenan lah. Makanya aku pesennya jangan pernah nantang yang makhluk kayak gituan. Kalau kamu nggak percaya, oke lah kamu nggak percaya. Udah abaikan saja, nggak usah. Wes abaikan wae, wes aku ora percaya hal-hal gini iki. Udah gitu aja. Tapi jangan pernah kamu nantang yang kayak gitu. Nah, soalnya nek kamu sampai nantang, efeknya bukan ke kamu sendiri, ke teman-temanmu gini, ini kan jadi repot semua. Ya. Dan juga kita tuh hidup nggak sendirian, tetap Iya. ada berdampingan antaranya makhluk halus sama manusia normal biasanya. Iya. Mungkin Mas Icun besok atau kapan-kapan bisa menunjukkan lokasinya tepatnya di mana. Mungkin biar teman-teman yang lihat channel ini juga tahu di mana tepatnya kejadian itu, lokasinya. Iya. Mungkin buat ke cerita berikutnya bisa langsung ke lokasi. Tapi buat ini kayak nggak tahu sih mas, buka apa enggak di gedungnya, kayak cuma bisa sampai depan tok Yohan mas. Tapi ya nggak apa-apa mas, kapan-kapan kesana juga nggak apa-apa. Mungkin kan untuk nanti orang-orang yang lain kan bisa tahu gedung itu di mana tuh letaknya, tepatnya di mana, posisinya untuk latihan itu di mana, kejadiannya, biar Iya mas, boleh. mereka bisa tahu lah, nggak secara cerita aja. Dia bisa besok untuk kedepannya bisa lebih hati-hati saat di gedung E itu. Iya, nggak apa mas, boleh. Kapan-kapan kesana lagi. Iya. Mungkin itu dulu channel hari ini dan pengalaman dari cerita dari Mas Ihsan atau biasa disebut dengan Mas Icun. Jadi dapat kita ambil kesimpulan tadi dari Mas Ihsan, bahwasanya kita nggak boleh berani menantang hal sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, yang penting kalau nggak percaya ya udah nggak percaya gitu aja. Yang nggak percaya udah nggak percaya, nggak usah nantang-nantang, nggak usah sok sombong. Yang kedua yaitu kita hidup itu berdampingan. Iya. Jadi kita harus menghormati satu sama lain. Ya jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kami biar kami juga bisa mengupload video-video terbaru mengenai tentang seputar pengalaman horor di UNS. Terima kasih. Dadah. Dadah.